Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Saat ini kita akan membahas pokok bahasan tentang besaran dan satuan dalam fisika. Apakah yang dimaksud dengan besaran dan satuan tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian besaran. Besaran didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka-angka. Misalnya, yang termasuk dalam besaran, panjang, massa, waktu, kuat arus, dan sebagainya. Itu termasuk besaran, karena bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Kemudian pengertian dari satuan. Satuan adalah sebagai pembanding suatu besaran dan dinyatakan dengan angka. Misalnya, satuan dari panjang, yaitu meter. Satuan dari massa, yaitu kilogram. Satuan dari waktu, yaitu sekon atau detik. Kemudian, dilanjutkan dengan pengertian dari dimensi. Di SMA ini kita akan belajar juga tentang dimensi dari besaran. Apakah yang dimaksud dimensi dari besaran tersebut? Dimensi suatu besaran itu menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Jadi dimensi merupakan suatu besaran yang disusun dari besaran pokok tersebut. Kembali membahas tentang besaran. Besaran itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang dimaksud dengan besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri. Atau di sini pengertiannya besaran pokok adalah baik besaran maupun satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain, yaitu besaran yang berdiri sendiri. Ada 7 besaran pokok, apa saja? Pertama, panjang. Panjang di sini lambangnya L, kemudian satuannya meter dalam satuan internasional, dimensinya adalah L, L besar dalam kurung. Massa, lambangnya M kecil, satuannya kilogram, kemudian dimensinya M besar dalam kurung. Waktu, lambangnya T kecil, satuannya sekon. Dimensinya T besar dalam kurung. Kemudian kuat arus, simbolnya I kecil, satuannya ampere, dimensinya I besar. Suhu, lambangnya T besar, satuannya Kelvin dalam satuan internasional ini. Dimensinya itu theta namanya. Jumlah zat, lambangnya N, satuannya mol. Biasanya dalam kimia ada. Satuannya mol, kemudian dimensinya N dalam kurung. Nah, intensitas cahaya, simbolnya ini seperti huruf J kecil ya. Kemudian satuannya kandela, dimensinya J besar. Dimensinya J besar dalam kurung. Ini adalah 7 besaran pokok dengan dimensi-dimensinya. Kita lanjut besaran turunan. Nah, besaran turunan ini diperoleh dari besaran pokok. Jadi besaran turunan itu diperoleh dari besaran pokok. Contoh, luas. Luas itu panjang kali lebar. Nah, panjang satuannya meter. Panjang satuannya meter. Nah, di sini meter dengan meter berarti meter kuadrat.
meter persegi, meter kuadrat. Maka dimensinya adalah L. Karena ini panjang dimensinya L, lebar juga dimensinya L. Jadi L pangkat 2. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter, berarti M pangkat 3. Nah, dimensinya berarti L pangkat 3. Ya. Ini kurang kurung di sini, nanti diberikan kurung di sini. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak satuannya meter, waktu satuannya sekon, berarti meter per sekon. Maka ditulis dalam dimensinya L, dalam kurung L, T pangkat min 1. Ini adalah dimensi dari besaran turunan kecepatan. Percepatan itu kecepatan dibagi dengan waktu. Berarti meter per sekon pangkat min 2. Jadi dimensinya adalah L, T pangkat min 2. Dan seterusnya. Untuk mempersingkat, kita lanjutkan dengan yang berikut. Awalan satuan. Di dalam fisika itu terdapat awalan dan satuan dalam menentukan bilangan. Misalnya di sini, awalan tera, lambangnya T. Ini berarti kelipatan untuk perkalian 10 pangkat 12. Giga, lambangnya G besar, kelipatannya itu 10 pangkat 9. Jadi kalau 1 giga berarti 1 kali pangkat 10, 9. Mega, lambangnya M besar, itu kelipatan dari 10 pangkat 6. Kilo, 10 pangkat 3. Piko, 10 pangkat min 12. Nano, 10 pangkat min 9. Mikro, 10 pangkat min 6. Mili, 10 pangkat min 3. Senti, 10 pangkat min 2. Desi, 10 pangkat min 1. Ini adalah awalan dari satuan. Nah, notasi ilmiah. Biasanya dalam pengukuran itu terdapat besaran yang nilainya sangat besar sekali. Misalnya massa bumi, massa planet lain. Kemudian ada juga yang nilainya sangat kecil sekali. Misalnya massa elektron, massa proton. Nah, itu kan kecil sekali. Maka dibuatlah notasi ilmiah untuk penulisan nilai-nilai yang terlalu besar atau nilai-nilai yang sangat kecil. Bentuk baku dari penulisan notasi ilmiah itu sama A kali 10 pangkat N. Di mana A itu adalah bilangan asli mulai dari 1 sampai 9. Nah, N-nya disebut eksponen dan merupakan bilangan bulat. Contoh, 0,00062 cm. Ini kan panjang sekali. Maka ini dapat ditulis dalam bentuk notasi ilmiah sama dengan 6,2 kali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian 0,0000725. Nah, ini juga sangat panjang. Maka dapat ditulis dalam bentuk notasi ilmiah 7,25 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian ini lagi 450 juta kilometer. Nah, ini bisa ditulis 4,5 kali 10 pangkat 7 km. Ini bentuk notasi ilmiahnya. 83000 kg, ini bisa ditulis dengan 8,3 kali 10 pangkat min 5. Dan begitu seterusnya. Ya. Sekarang angka penting. Angka penting adalah angka yang didapat dari hasil pengukuran. Jadi yang dimaksud dengan angka penting atau bilangan penting yaitu angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kalau yang dimaksud dengan bilangan eksak atau angka eksak yaitu angka-angka yang diperoleh dari hasil membilang. Nah, ciri khas dari angka penting, dia memiliki satuan. Ya. Penting di sini artinya penting diingat dan dicatat. Nah,
Aturan-aturan angka penting. Aturan pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ya. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Kita lihat dulu untuk contoh soal contoh aturan yang pertama. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, contoh. 234,6 gram. Ini memiliki 4 angka penting. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Satuannya gram. Ya, itu contohnya. Kemudian, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk itu angka penting atau bilangan penting. Contoh, 25004 kg. Berarti angka 0 yang di sini termasuk angka penting. Ya. Jadi di sini ada 5 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Kemudian, kita lanjut. Yang ketiga, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka bukan 0 yang ditulis di belakang koma, desimal, termasuk itu angka penting. Contoh, 0,0050 kg. Ini memiliki dua angka penting, yaitu 0 terakhir dan 5. Yang 0 di sini, ini yang 0 antara koma, 1, 2, 3. Ini bukan termasuk angka penting. Jadi di sini angka pentingnya 5 dan 0 terakhir. Ada dua angka penting. Kemudian lanjut aturan keempat. Angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal itu bukan angka penting. Nah ini 0,004 ini berarti memiliki satu angka penting. Nah, 3 0 di sini, 3 angka 0 di sini bukan termasuk angka penting. Hanya menunjukkan desimal. Jadi ini adalah satu angka penting. Jadi cuma hanya angka 4 yang angka pentingnya di sini. Lanjut kepada aturan berikut. Bilangan-bilangan ratusan dan seterusnya yang memiliki angka 0 pada deretan akhir harus ditulis dalam bentuk notasi ilmiah untuk memperjelas bilangan-bilangan pentingnya. Contoh, di sini 7.500. Kalau hanya ditulis 7.500, berarti di sini ada dua angka penting. Kalau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, berarti kan 7,5 kali 10 pangkat 3. Nah, di sini memiliki dua angka penting, yaitu 7 dan 5. Nah, untuk menjadikan 3 angka penting, maka dituliskan menjadi 7,50 kali 10 pangkat 3. Ini 3 angka penting. Kalau mau dituliskan menjadi 4 angka penting, berarti 7,500 kali 10 pangkat 3. Ini termasuk 4 angka penting. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti di lain waktu dapat kita lanjutkan dengan pokok bahasan yang berikutnya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.